kita akan sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Epi Sopuroh SAG, dan di sore hari ini sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sedikit batuk. Karena cuaca ya. Iya, mungkin sering kehujanan. Ibu, di sore hari ini tema yang akan dibahas itu mengenai Ramadan bulan Tarbiyah. Iya, betul. Baik, buat pemerhati semuanya, Kay berharap pemerhati bergabung di religi senja karena akan ada banyak ilmu tentunya ya yang di-share di religi senja sore hari ini. Baik, kita sama-sama simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Epi Sopuroh SAG. Mangga Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Pemerhati religi senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita dapat bersua di udara dalam rangka mengikuti kegiatan dan mendengarkan serta menyimak religi senja. Mudah-mudahan silaturahim kita meskipun di udara pada kesempatan hari ini akan mendatangkan sebanyak-banyaknya kebaikan, dan mudah-mudahan akan menjadi wasilah kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan hari ini merupakan hari yang ke-6 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita semua masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang beriman, yakni kewajiban berpuasa seperti yang telah Allah wajibkan kepada kita lewat dalil di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Pemerhati religi senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saum yang telah kita laksanakan beserta seluruh amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya yang akan kita jalani, yang akan kita laksanakan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kekuatan dan istiqomah kita dalam melakukan berbagai macam amaliyah Ramadan kita. Pemerhati religi senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan hari ini adalah Ramadan bulan Tarbiyah. Ramadan adalah bulan spesial yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita seluruh umat Islam. Kesempatan untuk mentarbiyah diri kita, untuk mendidik diri kita masing-masing agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Bahkan semoga selesai Ramadan kita dapat mencapai tujuan dari saum kita, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ramadan sejatinya telah mendidik kita dalam berbagai macam hal. Ramadan telah mentarbiyah kita dalam berbagai macam hal. Namun tentu saja ada beberapa poin-poin penting
yang merupakan tarbiyah Ramadan yang harus kita laksanakan. Di kesempatan hari ini, marilah kita mencoba apa saja pendidikan Ramadan yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, Ramadan sejatinya harus mentarbiyah diri kita menjadi ahlul Quran. Karena apa? Karena Ramadan itu disebut juga Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan permulaan Al-Quran. Ramadan juga disebut Syahrul Tilawah, bulan di mana kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi tarbiyah pertama atau pendidikan pertama yang diberikan oleh Ramadan ini adalah bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Sehingga setelah selesai bulan Ramadan, kita tetap akan terus dan banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Ramadan ternyata memiliki tujuan yang sama, di mana di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran untuk mendidik akal dan jiwa kita. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di bulan Ramadan, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Karena antara saum dan Al-Quran harus berjalan beriringan. Seperti sebuah kendaraan menuju takwa, maka Ramadan itu seperti sebuah mobil yang memiliki 4 roda. Di mana keempat roda itu harus berfungsi dengan baik. Dan salah satu roda itu adalah membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Jika kita selama saum di bulan Ramadan tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran, bisa jadi kita tidak bisa mencapai tujuan kita, yakni la'allakum tattaqun, gitu ya. Maka mari kita periksa diri kita. Di bulan Ramadan itu seberapa banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Agar kita menjadi umat yang disebut sebagai umat terbaik menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Pemerhati religi senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang beriman, kita memiliki kewajiban terhadap Al-Quran. Di antara kewajiban kita terhadap Al-Quran itu, dalam sebuah buku saya baca bahwa minimal kita punya 6 kewajiban terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita wajib mengimani Al-Quran. Jelas, karena sebagai pedoman panduan hidup kita, maka kita harus mengimani Al-Quran sebagai sumber hukum kita dalam beragama. Yang kedua, kita memiliki kewajiban mempelajari Al-Quran bagi yang belum bisa dan mengajarkan Al-Quran bagi yang sudah bisa. Jadi di situ ada proses antara guru dan murid, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Itu sama-sama wajibnya. Orang yang belum bisa baca Al-Quran, wajib dia mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran, cara mengkaji Al-Quran. Dan bagi orang yang sudah mampu membaca Al-Quran, maka dia wajib mengajarkannya juga kepada orang yang belum mampu membaca Al-Quran. Kewajiban yang ketiga, kita juga diberi kewajiban untuk selalu membacanya. Membaca dengan istiqomah.
Maka Ramadan suka disebut syahrut tilawah, bulan membaca Al-Quran. Yang keempat, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah memahami isi kandungannya. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari terjemahnya, dengan cara mengkaji dan mempelajari tafsirnya. Setelah dipahami, masih ada kewajiban yang kelima. Kewajiban yang kelima, kita wajib mengamalkan Al-Quran. Jadi isi kandungan Al-Quran itu bukan hanya untuk kita ketahui saja, tetapi kewajiban kita adalah mengamalkan isi kandungannya. Yang keenam, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah menjaga kehormatannya. Jadi pemerhati, dari 6 kewajiban yang disebutkan tadi, ada berapa yang sudah kita lakukan? Berapa poin yang sudah kita kerjakan dari 6 kewajiban yang disebutkan tadi? Karena biasanya untuk membacanya saja gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mentarbiyah kita. Di bulan Ramadan itu Rasulullah mencontohkan dengan cara beliau selalu bermudarasah atau bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Apalah kita sebagai umat Rasulullah yang ingin diakui sebagai umatnya, maka ikuti contoh teladan Rasulullah dengan kita banyak membaca Al-Quran. Jadi jika untuk istiqomah saja kita susah membacanya, untuk membacanya kita susah istiqomahnya gitu ya. Padahal pahalanya sangat sungguh luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan seperti ini. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah sampaikan kepada kita, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah yakni Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali kebaikan. Dan tidaklah kalian mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dan di bulan Ramadan 30 kebaikan itu pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerhati religi senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarbiyah yang kedua adalah bahwa Ramadan telah mengajari kita untuk menjadi orang yang ahli sodakoh. Orang yang selalu berbagi, orang yang selalu berderma dan banyak memberi. Ramadan disebut Syahrul Jud. Jud artinya banyak pemberiannya, banyak sodakohnya. Maka dalam satu riwayat para sahabat mengatakan kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling murah tangan, paling dermawan. Apa sebabnya? Kita harus menjadikan Ramadan bisa mentarbiyah diri kita menjadi orang yang suka berbagi. Karena satu, bulan Ramadan itu semulia-mulianya bulan. Dan di bulan Ramadan pahala amalan kebaikan kita dilipat gandakan. Apalagi kalau kita bersedekah. Dalam sebuah riwayat ada sahabat bertanya. Kata sahabat, afdalus sedekah. Apakah sedekah yang paling utama itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekatun fi Ramadan, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Pemerhati religi senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika pahala sedekah di luar bulan Ramadan begitu besar dan banyak pahalanya, bahkan Allah menjanjikan pahala sedekah itu sampai 700 kali lipatan. Bahkan Allah melipat gandakannya, wallahu yudha'ifu liman yasha.
dan Allah melipat gandakannya dengan lipatan-limpatan yang sangat banyak sesuai sekehendaknya Allah. Apatah lagi kalau kita melakukan sodako itu di bulan Ramadan. Masya Allah. Di mana di bulan Ramadan itu pahala amalan kebaikan kita dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus memotivasi kita untuk mentarbiah diri kita menjadi orang yang selalu berbagi. Yang kedua, bahwa amalan kebaikan atau ibadah sodakoh yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan itu kita akan mendapatkan pahala seperti ibadah yang dilakukan oleh orang yang diberi kebaikan oleh kita. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyan kuso min ajris shaimi syai'un. Barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka baginya semisal pahala orang yang berpuasa dengan tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kita coba berusaha sedikit demi sedikit mengulurkan tangan kita. Terlebih ketika kita sedang dilatih di tarbiyah di bulan Ramadan. Ada lagi yang ketiga. Kenapa kita harus banyak berderma, banyak memberi, banyak bersedekah di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan Allah pun sudah mencontohkan kepada kita dengan banyak memberi kepada hambanya. Betul gak? Di bulan Ramadan itu Allah banyak memberi kepada kita. Memberikan pahala yang luar biasa. Bahkan Allah menjanjikan awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itkum minan nar. Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan magfirahnya, Allah akan memberikan pembebasan diri kita dari api neraka. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalaupun kita lalu kemudian mengikuti apa yang dicontohkan Allah, banyak berderma, banyak memberi di bulan Ramadan, maka kita merupakan orang terpilih, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerhati religi senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita mulai mentarbiah diri kita untuk banyak memberi, banyak bersedekah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kita bersedekah tidak harus langsung blek banyak, tidak harus. Kita bersedekah bertahap saja sesuai dengan kemampuan kita. Kita mau bersedekah dengan 1 biji kurma pun, kata Rasulullah, itu akan menjadi sebab pembebas dirimu dari api neraka. Apalagi kalau kita bersedekahnya banyak. Kita mulai memberi pada 1 orang, memberi pada 2 orang, atau memberi pada 3 orang. Lakukan itu dengan istiqomah. Tarbiyah Ramadan ini harus terus kita lakukan. Dan semoga selesai bulan Ramadan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ahli sedekah. Pemerhati religi senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarbiyah yang ketiga dari bulan Ramadan itu adalah bahwa di bulan Ramadan kita dididik untuk menjadi ahli sabar. Masya Allah, luar biasa. Ramadan disebut Syahrus Sobri, bulan sabar. Maka kenapa Ramadan disebut bulan sabar? Ternyata dari pengertiannya saja, sabar dan saum itu memiliki persamaan. Sabar itu akar katanya, kalimatnya adalah sobaro. Sobaro itu artinya menahan. Sedangkan saum itu berasal dari kalimat soma yasumu sauman, yang berarti juga menahan. Bahkan saum itu seringkali diberi makna dengan al-imsak, yang artinya menahan. Jadi saum dan sabar itu sama-sama memiliki pengertian, yaitu menahan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Ibnu Majah pernah mengatakan asyamu nisfus sabri. Saum itu adalah setengah dari kesabaran. Pantas saja di akhir Sya'ban, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah
untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, beliau mengatakan wahwa syahrus sabri wasobru sawabuhul jannah. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Jadi sejatinya bulan Ramadan ini harus mentarbiah diri kita, mendidik diri kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat sabar. Lantas pertanyaannya, apakah kita di bulan Ramadan sudah menjadi pribadi yang sabar? Sebab kebanyakan dari kita justru yang terjadi adalah kebalikannya. Ketika kita sedang saum, bukannya bertambah sabar, malah justru kita cepat emosi. Sering marah-marah, gampang kesal, dan bahkan itu semua kita lampiaskan pada keluarga terdekat kita sendiri. Jadi pendidikan Ramadan melatih diri kita untuk bersabar itu luar biasa beratnya. Maka kenapa dalam sebuah ayat di Quran surat Ali Imran ayat 200, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar, kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi ketika Allah perintahkan kita bersabar, kesabaran itu harus dikuatkan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menahan, maka pertahanan itu harus kuat. Ini menunjukkan bahwa kesabaran itu luar biasa, penuh perjuangan. Kesabaran itu harus memerlukan kekuatan. Kesabaran itu tidak berujung dan tidak berbatas. Jadi kalaupun ada orang yang mengatakan tekiat amun kieu-kieu teuing mah da sabar ge aya batesna, itu berarti belum sabar. Karena kesabaran itu perlu dikuatkan, tidak berujung, tidak berbatas. Seringkali kita mendengar ya, pembagian sabar itu 3 bagian. 1, sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, sabar ketika kita menjauhi dosa dan maksiat. 3, sabar ketika kita menghadapi ujian dan musibah. Ketiga pembagian sabar itu, ketika kita sedang berada di bulan Ramadan, itu semuanya harus dilaksanakan. Itu semuanya harus dipraktekkan. Kenapa? Karena tantangan godaan di bulan Ramadan itu jauh lebih berat dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Secara fisik, jasmani, di bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri, sabar. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang akan membatalkan saum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi yang lebih berat dari itu adalah latihan hati dan jiwa dari emosi kita, dari pikiran buruk kita, dari sifat keji dan tercela kita. Itu yang paling berat kita tahan. Kita kadang mampu menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan saum. Tapi kita tidak mampu untuk menahan diri, menahan lisan kita, menahan emosi kita, menahan hati kita untuk tidak berburuk sangka kepada orang lain. Dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, perkataan jelek, dan malah ia mengerjakannya atau melakukan perbuatan-perbuatan bodoh ketika saum, maka Allah tidak butuh sama sekali atas usahanya menahan lapar dan dahaganya. Tidak ada arti sama sekali. Pemerhati religi senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata sabar mudah diucapkan namun sangat sulit untuk dilaksanakan. Padahal teladan kita Rasulullah SAW sangat banyak mencontohkan kita untuk menjadi pribadi sabar.
Pernah pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Uhud dalam posisi wajah terluka dan gigi pecah. Jadi ada sebagian gigi Rasulullah yang pecah dan wajah terluka. Para sahabat yang melihat keadaan Rasulullah sangat marah dan mereka sangat bersedih hati melihat keadaan Rasulullah seperti itu. Lalu para sahabat mengatakan, "Wahai Rasul, alangkah baiknya jika engkau berdoa kepada Allah. Mohon supaya orang-orang kafir yang sudah mencelakaimu itu diturunkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala." Tapi bagaimana jawaban Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya? Inni lam ub'asu la'anan walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku tidak diutus untuk menjadi pengutuk, untuk menjadi pelaknat. Aku hanya diutus untuk menjadi penyeru dan penebar kasih sayang. Rasulullah lantas berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka belum mengetahui." Masya Allah. Sungguh luar biasa kesabaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi sabar itu perlu latihan, sabar itu perlu kekuatan, sabar itu harus selalu dipraktekkan. Pemerhati religi senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 poin saja dari tarbiyah Ramadan yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di antara 3 ada 1 atau 2 pada pribadi kita. Sehingga selesai kita dari bulan Ramadan tahun ini, kita berharap berdoa kepada Allah. Semoga Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik kita semua. Dan semoga dari tarbiyah Ramadan, kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya, bisa melaksanakannya, dan kita diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, alhamdulillah kita udah sama-sama menyimak tausiah yang disampaikan oleh Ibu Evi di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan mengenai Ramadan bulan tarbiyah bisa membawa keberkahan buat pemirsa semuanya, sekaligus juga menjadi ilmu baru ya. Amin. Yang amin amin ya Allah. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan Amin semuanya. ya Allah ya Amin. Rabbal alamin. Terima kasih kepada Bu Evi Sopur. Iya, sami-sami ya. Semoga sehat selalu ya. Amin, Bu ya. Masya Allah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan puasanya juga lancar. Amin. Amin. Amin, Dan juga ya Allah. pemerhati semuanya yang ada di rumah yang telah menyimak